Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya fanatik terhadap Nahdlatul Ulama. Ya. Bagaimana hukum fanatik terhadap NU atau fanatik terhadap ormas, fanatik terhadap organisasi. Kira-kira boleh atau tidak? Ataukah hukumnya haram fanatik kepada ormas? Ya, atau fanatik terhadap ajaran Islam. Bagaimana hukumnya? Ya, pada dasarnya Islam ini melarang kita semuanya untuk berbuat fanatik atau fanatisme. Fanatik dalam bahasa Arab disebut dengan ta'assub atau asobiyah. Ya, asobiyah berarti adalah fanatik buta. Ya, fanatik yang menutup segala pintu kebenaran dari pihak lain. Ini namanya fanatik buta. Fanatik yang membabi buta sehingga menyerang pihak yang lain. Ya. Nah, ajaran Al-Qur'an atau ajaran Islam ini jelas sangat menentang perbuatan fanatik. Ya, bahkan Islam ini memberikan pembandingnya atau lawan dari fanatik, yaitu toleran. Ya, toleran dalam bahasa Arabnya disebut dengan tasamuh. Ya, tasamuh, toleran atau toleransi. Nah, bahkan Islam sendiri diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu dengan ajaran yang penuh dengan semangat toleransi atau tasamuh. Jadi sikap fanatisme ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Nah, ada banyak dalil di dalam Al-Qur'an misalnya atau hadis Nabi tentang larangan bersifat asobiyah atau fanatik golongan. Ya, baik itu fanatik atas nama etnis, fanatik atas nama agama, ya, sehingga bersifat ofensif, yaitu menyerang agama yang lain, menghina agama yang lain. Ini jelas sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan di dalam Al-Quran misalnya kita perlu toleransi antar agama, misalnya antara hubungan antara muslim dan non-muslim. Ini ada dalam surat Al-Kafirun, ya, dengan redaksi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, kemudian dalam konteks toleransi sesama agama dengan perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ini jelas juga ada. Ya, karena Islam ini adalah Islam yang kaya dengan pemahaman, kaya dengan tafsir, maka tidak mustahil akan menimbulkan perbedaan-perbedaan penafsiran. Bahkan kita tahu termasuk aliran-aliran Islam, sekte Islam, baik itu aliran dalam bidang akidah misalnya, atau aliran dalam bidang fikih seperti mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Nah, ini jelas bahwasanya memang toleransi adalah keniscayaan bagi kita semuanya. Kalau kita ingin harmonis, baik itu sama muslim yang berbeda pemahaman atau perbedaan penafsiran maupun dengan non-muslim, maka hendaknya kita memiliki sifat toleransi. Dan tentu Islam sangat melarang fanatisme. Ya, larangan fanatisme ini diantaranya dalam Al-Quran misalnya dalam surat As-Saba ayat 25 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Ya, ini salah satu reaksi tentang perintah kita untuk toleransi dan larangan bersifat fanatik, ya. Qul la tus'aluna amma ajramna, katakanlah la tus'alun, ya,
tidak akan engkau ditanya atau mempertanggungjawabkan amma ajramna, dari apa yang kami lakukan atau atas dosa-dosa kami, ya kamu tidak akan bisa menanggung atau tidak akan menanggung dari perbuatan kami atau dosa kami. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'aluna amma ta'malun. Dan kami juga tidak akan dibebani dengan dosa atau perbuatan yang kamu lakukan. Itu salah satu di antaranya ayat agar kita menghindari perbuatan fanatisme dan kita menumbuhkan sikap toleransi. Ya, termasuk toleransi dalam berbangsa, bernegara. Kita hendaknya untuk saling menghormati antar suku, budaya, ras, dan perbedaan yang bersifat fisik. Nah, ini betapa Islam sangat mengajarkan kita semuanya, karena yang paling mulia di antara kita, kata dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya adalah orang yang bertakwa, itulah yang paling mulia. Ya, Allah menciptakan kita dengan berbagai macam perbedaan seperti bersuku-suku atau berbangsa-bangsa, hendaknya kita untuk saling mengenal. Ya, orang yang paling mulia bukan lihat dari sukunya, dari etniknya atau warna kulitnya, tapi adalah ketakwaannya. Nah, ini perbedaan karena fisik ya. Kemudian tentang perbedaan tentang pemahaman agama tadi, lakum dinukum waliyadin. Ya, atau dalam surat Saba tadi, setiap orang atau setiap kelompok tidak akan menanggung atau mempertanggungjawabkan dari kelompok lainnya. Ya, nah, itu. Nah, lantas bagaimana jika hukumnya adalah fanatisme terhadap golongan atau fanatisme terhadap organisasi, atau misalnya fanatik terhadap Nahdlatul Ulama? Apakah itu tetap dilarang? Apakah itu hukumnya haram? Ataukah ada pendapat yang lain? Ya, maka di sini bisa kita simpulkan bahwasanya ketika kita fanatik kepada organisasi, kemudian menimbulkan kita kesombongan, menimbulkan kita membenci atau menghina dari kelompok lainnya atau organisasi lainnya, ormas yang lainnya, maka di sini hukumnya adalah haram, terlarang. Ya, tidak boleh yang semacam itu. Ya, inilah disebut dengan fanatik buta. Kecintaan kita kepada organisasi misalnya, atau kepada golongan atau kelompok atau grup atau kesukuan kita, kemudian membenci suka yang lain atau organisasi yang lain, maka di sini dilarang dalam ajaran Islam. Nah, itu termasuk fanatisme terhadap agama tadi. Kemudian kita menghina, mencaci maki, bahkan kita ingin menyerang agama lain, ingin membunuh kepada non-muslim misalnya karena perbedaan tadi, maka di situ dilarang. Ya, terlarang dalam ajaran Islam. Nah, namun ketika kecintaan kita kepada, apakah itu pemahaman kita, apakah kecintaan kita kepada ajaran Islam kita, ataupun kecintaan kita kepada organisasi kita, maka di sini hukumnya tidak haram. Ini adalah hukumnya boleh. Termasuk kita juga wajib untuk fanatik, dalam arti adalah fanatik yang positif, fanatik terhadap keislaman kita dengan tetap menghormati pemahaman agama kelompok yang lain. Nah, jadi yang tidak boleh adalah fanatik buta. Namun kalau fanatik ini menumbuhkan kecintaan kita kepada agama, dan kemudian kita tetap menghormati pemahaman keyakinan agama lain atau suku yang lain, maka di sini sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Bahkan warga Nahdlatul Ulama, warga NU, dia cinta atau dia fanatik kepada Nahdlatul Ulama, maka di sini hukumnya boleh, bahkan hukumnya wajib bagi setiap warga Nahdlatul Ulama untuk mencintai organisasinya. Walaupun kita tahu dalam berdakwah untuk mencapai keselamatan ya memang tidak harus berorganisasi, karena organisasi ini adalah sekedar jamiah, ini sekedar wasilah perantara, ibaratnya adalah kendaraan agar kita bisa memahami ajaran Islam dengan benar. Maka kita berorganisasi karena sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu, ya ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ulama NU ya tentunya. Dan itu tentunya ada rangkaian sanadnya.
yang saling sambung menyambung, ada silsilahnya dari ulama kita, kemudian pada generasi sebelumnya, tabi'in, kemudian sampai kepada sahabat dan sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi ibaratnya organisasi adalah sebagai kendaraan atau sebagai wasilah. Jika merasa bahwasanya tanpa berorganisasi bisa selamat, ya monggo saja. Itu hak Anda semuanya untuk tidak berorganisasi. Cuma bagi kami, dakwah melalui organisasi atau memakai baju organisasi, maka juga hukumnya boleh-boleh saja. Justru itu lebih aman. Ibaratnya juga orang bermadhab dengan orang yang anti madhab atau tanpa madhab, ini juga berbeda pemahamannya nanti. Dengan bermadhab berarti kita sudah ada supirnya, sudah ada kendaraan yang kita menuju atau mengarah kepada tempat yang memang menjadi tujuan kita, ingin mendapatkan keselamatan atau benar dalam beragama, benar dalam melaksanakan syariat Islam. Cuma kalau kita memang paham dengan ajaran Islam, bisa menggali sendiri, bisa menafsirkan sendiri, bisa menjadi sebagai mujtahid, bahkan mungkin merasa ilmunya lebih tinggi di antara melebihi dari imam madzhab, ya monggo-monggo saja, silahkan saja. Itu hak Anda semuanya untuk memahami Islam dengan model yang semacam itu. Namun perlu kita ketahui, orang-orang yang menentang tentang madhab, mengaku sebagai kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengakui sebagai ittiba' Rasul, tanpa mengikuti dari pendapat ulama-ulama terdahulu, tanpa mengikuti ulama madhab misalnya, itu rentan untuk celaka, rentan untuk sesat ya, rentan untuk tidak sampai apa yang menjadi tujuan. Ya, ibaratnya ulama mazhab ini sudah mengajarkan kita dengan berbagai macam suguhan menu yang itu bisa kita siap saji, bisa kita konsumsi, atau praktek keagamaan itu sudah langsung bisa kita amalkan tanpa harus kita meramunya. Nah, ini kenapa kita malah memilih dengan bahan yang masih mentah. Sudah ada menu yang begitu nikmat, tinggal kita nikmati, kita santap, tapi kenapa kita malah memilih bahan dasar, yang malah memilih berasnya, tidak memilih kepada nasinya. Nah, ini maka rentan orang yang anti mazhab, ya ini mudah untuk terombang-ambing, bahkan dia goyah pemahaman keislamannya, ya bahkan potensi untuk tersesat. Ini orang yang anti mazhab, ya. Maka di sini siapapun warga NU, mereka wajib untuk fanatik terhadap NU. Kenapa? Karena dengan fanatik terhadap NU justru itu adalah memahami ajaran Islam dengan benar. Karena orang-orang yang melakukan atau orang yang kecintaan kepada NU, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, justru akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, menumbuhkan rasa persaudaraan, rasa kecintaan kepada sesama manusia, rasa saling tenggang rasa atau toleransi kepada agama lainnya, atau menghormati organisasi yang lainnya. Maka di sini wajib untuk memiliki sikap fanatik terhadap Nahdlatul Ulama. Nah, justru bahkan faktanya semakin mereka mencintai NU, mencintai Nahdlatul Ulama, justru akan semakin kecintaan dia kepada agama, kecintaan dia kepada Rasulullah Muhammad SAW, kecintaan dia kepada bangsanya, kepada negaranya, karena ada landasan syar'inya di dalam Al-Quran. Nah, justru di situ tidak tepat jika dikatakan orang yang cinta kepada NU akhirnya membenci Islam. Ya, itu tidak tepat, tidak benar. Justru dengan kita mencintai NU sebagai wasilah kendaraan kita untuk kita mencintai Islam, mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, mengkaji Islam dengan benar, jelas sanadnya, jelas hukum-hukumnya, tata caranya dalam memahami ajaran Islam. Nah, ini maka setiap warga NU, mereka wajib untuk fanatik terhadap NU. Karena semakin fanatik terhadap NU justru akan menumbuhkan virus-virus perdamaian, virus-virus cinta, virus kasih sayang kepada segenap penjuru dunia, kepada seluruh dunia, yaitu menumbuhkan rasa cinta atau menumbuhkan Islam yang rahmatan lil alamin. Karena tidak ada orang yang semakin fanatik kepada NU kemudian memusuhi non-muslim atau membenci kafir misalnya, atau menghina agama-agama lain, gak ada ceritanya.
atau ketika Muslim dia mencintai NU kemudian dia menghina organisasi yang lain, justru tidak ada. Maka jelaslah di sini bahwasanya tidak ada masalah orang yang cinta terhadap Nahdlatul Ulama. Ya, asalkan dengan kecintaan itu tidak menimbulkan perbuatan-perbuatan atau gejolak yang menimbulkan perbuatan yang negatif. Ya, perbuatan yang destruktif atau menghujat, menghina, menghancurkan, membunuh dan sebagainya. Itulah yang haram, itulah yang dilarang dalam Islam tentang fanatisme buta itu tadi atau asobiyah. Nah, sebaliknya ketika kecintaan kita kepada organisasi menumbuhkan kita cinta kepada bangsa, cinta kepada Islam, cinta kepada Rasulullah, ajaran Islam dengan benar, maka di situ hukumnya adalah wajib. Ya, tidak ada masalah kecintaan kepada Nahdlatul Ulama. Insya Allah kita semuanya dengan kita berpegang teguh kepada ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dalam satu ikatan lahir dan batin, ikatan yang sangat kokoh, ikatan ukhuwah Islamiyah, kemudian ikatan watoniyah, kecintaan kepada bangsa kita, ya, ukhuwah basyariyah, kecintaan kita atau solidaritas kita kepada sama manusia. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan, kita tanamkan. Ya, nah, maka silakan warga Nahdlatul Ulama mencintai NU dengan sepenuh hati. Jangan bimbang, jangan ragu, karena kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama justru akan menumbuhkan kecintaan kita kepada ajaran Islam, menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan kecintaan kepada para ulama. Ya, ini. Maka kita semuanya hendaknya berpegang teguh kepada ulama kita, ulama sunni, ulama yang sudah mengajari kita tentang ilmu agama, bab agama yang dengan sangat detail, jelas sanatnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jangan berpaling kepada Nahdlatul Ulama. Jangan menjauh dari NU kalau ingin selamat. Tetap derek dawuh para ulama NU. Insya Allah kita akan selamat dunia hingga akhirat dengan berbagai macam aliran, berbagai macam kelompok yang belum tentu benar, bahkan dengan macam-macam kelompok sekte akhir zaman yang juga menyesatkan. Karena kita hidup di masa zaman yang sudah akhir, maka justru kita semuanya warga Nahdlatul Ulama semakin kokoh, semakin berpegang teguh kepada ulama kita, yaitu ulama NU, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah kita golongan mayoritas akan selamat, ya, terhindar dari berbagai macam fitnah yang akan menyesatkan kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita berpegang teguh istiqomah terhadap jamiah kita, yaitu Nahdlatul Ulama, dengan tetap menghormati, menghargai kelompok yang lain, baik itu terhadap umat yang lain non-muslim dan juga terhadap kelompok atau organisasi yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala khilaf. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.